Oke, terima kasih. Seperti yang dibilang Kak Velia tadi, Tuhan bukan ingin memberikan ujian-ujian supaya kita nggak lulus ujian. Itu hati kita harus begitu. Jadi jangan berpikir gini, ini kok ujian-ujian datang terus ya. Gitu. Apa yang apa yang Tuhan ingin supaya terjadi dalam hidup kita? Kita lulus ujian dan kita naik ke tingkat berikutnya. Itu yang dia kepingin. Tapi kan sudut pandang kita, kok ujian lagi ya? Aku harus belajar. Ya, nanti kalau nggak lulus, oh Tuhan ini kok ngasih yang berat-berat ya di hidupku ya. Bukan. Dia kepingin kita naik kelas. Waktu naik kelas, ya kan beda kan? Kamu mau SD terus. Ada yang kepingin, ya, nggak lulus-lulus, mengambil jatah maksimal. Berapa sih sekarang kuliah? 7 tahun ya? 14 semester. Kak sekarang mengambil jatah maksimal. Ini kan maksimal. Iya dong. Bukan itu, gitu loh. Nah, ini contoh, bukan orang lain. Gitu. Bukan orang lain, maksudnya saya merasa kalau dia dijadikan contoh nggak akan marah, gitu ya. Karena bukan orang lain, Kak Debbie. Kak Debbie bukan orang lain, kalau orang lain nanti ngambek ya kan, ya, pasti nggak ngambek. Ya. Kak Debbie itu kemarin waktu LT katanya dia nggak mau nyanyi, apa Kak liriknya? Lagu apa yang bukan suka-suka itu loh, Yos. Hah? Oh, yang di hati ya. Gimana liriknya, Yos? Dia tubuhku diremukkan, jiwaku terkoyak. Tapi dia nggak nyanyi kan? Kenapa kok nggak nyanyi Kak Debbie? Karena ngerti harganya. Tapi ngomong Tuhan, jadi diam dulu. Pas syukurnya baru syukur. Tapi ada maunya. Kan itu lagi ulang nggak nyanyi. Syukurnya. Setelah selesai mereka kan sudah cerita, Debbie tadi nggak nyanyi loh, itu. Diam aja dia, nyanyi cuman bagian-bagian yang enak-enak. Karena di hati kita masih ada ketakutan, ya kan, bahwa kalau diremukkan, diproses, dibentuk Tuhan, dibawa ke padang gurun, apapun itu sepertinya mau menyengsarakan hidup kita, gitu. Saya mengajak kita buka dulu Yohanes 1, Injil Yohanes pasal yang pertama. Kalau minggu lalu kita baca ayat 16, sekarang kita baca ayat 17. Saya baca ayat 16 dulu. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Ini terjemahan baru 2. Terjemahan baru 1, kasih karunia demi kasih karunia ya. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Bedanya cuma di anugerah dan kasih karunia ya. Bedanya, kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, itu tuntutan. Seakan-akan kalau Tuhan hidup itu gini, sama sih sebenarnya yang dialami, tapi kenyataannya berbeda. Itu. Sudut pandang anugerah itu mau memberi buat kita, mau memampukan buat kita, mau memperlengkapi. Dia bukan menuntut, gitu loh. Ayo, kamu kerjakan ini, kamu nggak boleh ini, kamu jangan begini. Itu bukan, gitu. Aku memampukan kamu untuk bisa melewati ini. Kenapa? Karena perjanjian lama bilang begini. Saya baca aja. Injil Matius ya. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa mencaci maki saudaranya
harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, banyak orang ini sedang bilang gini, oh kita sekarang di bawah kasih karunia, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Betul. Seakan-akan kita tidak lagi hidup di bawah hukum. Tidak perlu lagi ini semua. Bukan. Firman Tuhan bilang, coba lihat Matius 5 ayat 17. Jangan menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi, satu huruf terkecil atau satu titik tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan diberi tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Siapa melakukan dan mengajarkannya akan diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Tapi firman Tuhan bilang kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, berarti kita nggak ada tuntutan. Bukan, kita diberi kemampuan sekarang untuk melakukannya. Gitu loh. Karena kalau dulu tuntutannya hanya yang di permukaan, jangan membunuh. Padahal di hatinya marah, padahal di hatinya dendam. Tapi kalau tuntutan, kalau di bawah standar ini sebenarnya marah aja harus dihukum, ya kan? Kalau mempersembahkan persembahan dan ada yang kamu masih ingat bahwa kamu sakit hati, harus membereskan itu dulu. Ini bukan sesuatu yang sebenarnya hanya melihat yang di permukaan, gitu. Ayat 27 tentang perzinahan, ayat 31 dan seterusnya tentang perceraian, ayat 33 tentang sumpah, itu ya, tentang pembalasan. Jadi firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun aku berkata, jangan melawan yang berbuat jahat kepadamu. Siapa yang menampar pipi kananmu, beri juga. Nah, kita berpikir gini, kok lebih berat ya? Kok semakin banyak tuntutannya? Bukan. Anugerah itu ngomongnya gini, aku memampukanmu untuk kamu bisa melewati. Karena daging kita aja ngikutin yang hukum Taurat nggak bisa loh. Ya kan? Roma sekarang, buka dulu. Roma pasal 8. Roma pasal 7 dulu. Roma 7 ayat 18. Saya baca dari ayat 13 pelan-pelan ya. Ini terjemahan baru 2, silakan. Jika demikian, apakah yang baik menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tapi supaya nyata sebagai dosa. Dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu, dosa luar biasa nyatanya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tapi yang aku benci itu yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang melakukannya, tapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi aku melayani hukum Allah dengan akal budiku, tapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Nah, ini dulu itu ya. Hukum Taurat seperti itu.
punya keinginan untuk melakukan yang baik, tapi nggak bisa. Karena ada di bawah hukum. Ada di bawah hukum itu seperti apa? Bukan hukum peraturan ya. Hukum seperti hukum gravitasi. Kamu percaya nggak percaya, kalau ada benda yang jatuh dari atas, dia akan turun ke bawah. Ya kan? Oh saya nggak percaya. Oke. Saya nggak percaya hukum gravitasi. Kamu lompat dari lantai 2, tetap patah. Ya kan? Itu. Sekalipun kamu tidak percaya, karena itu namanya hukum. Sekalipun kamu bilang, saya bisa berbuat yang baik. Tapi karena ada namanya hukum dosa di dalam diri kita, kamu nggak bisa. Sekalipun pengen, tapi nanti jatuhnya melanggar. Tapi manusia sadar nggak bahwa dia tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat, melakukan kehendak Tuhan. Nggak sadar. Karena itu, coba lihat ayat 9. Tanpa hukum Taurat aku hidup, namun sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Misalnya gini. Kalau tidak ada peraturan bahwa tidak boleh pacaran salah nggak? Kalau tidak ada perintah bahwa tidak boleh ngambil buah mangga salah nggak? Enggak dong. Waktu ada perintah tidak boleh mengambil buah mangga kecuali dengan seizin pemilik. Waktu kamu lihat ada tulisan itu dan kamu mengambil buah mangga tanpa izin, salah. Apakah tadinya boleh berarti ngambil buah mangga orang sembarangan? Sebenarnya enggak, tapi kita nggak tahu. Tapi di hati orang tahu, oh ini punya orang, harusnya ngomong dulu. Itu yang disebut nanti tuntutan hati nurani. Tapi diberi hukum supaya tahu standarnya. Tapi standar sebenarnya jauh melampaui hukum, karena hukum itu berarti cuma ngambil. Nah padahal sebenarnya kalau kamu kepingin aja, itu sudah bisa nggak kita ngerti motivasi kita paling dalam. Bukan hanya apa yang kita lakukan. Kalau hukum kan hanya bisa menilai apa yang dilakukan. Kalau dia belum dilakukan, nggak bisa. Kalau dia baru di pikiran, di keinginan, ya kan, dia nggak bisa dihukum loh, ya kan. Kamu benci, kamu bisa dibawa ke pengadilan karena membenci orang, terus kamu merencanakan pembunuhan, nggak bisa dong. Yang bisa dihukum kalau orang melakukan pembunuhan atau sudah melakukan upaya gitu ya, meracuni orang tapi ternyata ya cuman mulus-mulus saja gitu ya, itu. Atau ketahuan sebelumnya gitu, punya merencanakan perampokan yang gagal, kemudian dia bisa dihukum gitu ya, itu. Tapi kalau dia baru berpikir di sini, saya mau mencuri ini, mau mengambil itu, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan salah nggak? Sudah salah nggak? Salah. Dan tanpa hukum itu kita nggak ngerti bahwa kita sudah salah sebenarnya. Gitu. Tapi hukum baru menilai apa yang dilakukan. Tapi sebenarnya kalau kita hidup oleh roh akan, jadi kita nggak perlu menyelidiki sendiri. Kita harus minta Roh Kudus menyelidiki hati kita, menunjukkan. Kalau kita menyelidiki sendiri, kita pikir kita benar. Oh enggak lah gitu, saya enggak sejahat dia ya kan, saya enggak sejelek dia gitu, saya enggak pokoknya kita selalu kita bandingkan, kita nilai diri kita sendiri kayak gitu. Oke, saya nggak mau ngomong di sini sebenarnya, tapi ini pengertian supaya kita ngerti. Ini sedang ramai ya kan, saya nggak mau nanggepin yang ramai ya kan. Anugerah itu berkelebihan nggak? Orang ngomong hyper grace ya kan, grace mana grace? Anugerah kasih karunia itu pasti berlimpah karena dia jauh lebih daripada setiap dosa dan pelanggaran. Tapi nanti ada yang kurang lengkap di situ. Ya, ada yang kurang lengkap karena sebagian aja yang disampaikan. Tapi saya mau ngomong gini loh. Yang Tuhan taruh di hati gini. Highlight dari yang minggu lalu itu. Kamu itu sebenarnya aku pengen kamu menuai. Kita harus coba tangkap ini hatinya Tuhan. Aku kepengen kamu menuai. Tuhan, gimana caranya menuai? Duduk-duduk, santai-santai, deklarasi, yes, baik, itu ya. Atau ada cara menuai. Satu-satunya cara menuai adalah menabur. Aku ingin kamu menang. Itu hatinya Tuhan. Oh iya Tuhan, amin. Udah. Menang itu berarti kamu melewati pertandingan, ada musuhnya, kamu berperang, dan kamu menang. Aku ingin kamu naik level. Amin Tuhan.
Itu artinya kita akan melewati ujian supaya kita bisa lulus dan kita akan naik level gitu. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor, sepakat, gitu aja. Tapi jangan hatinya begini. Kok Tuhan membawa aku masuk ke sumur? Kok Tuhan membawa aku dijual jadi budak? Dia sedang ingin menggenapi bahwa berkas-berkas yang lain itu menyembah kepada berkasnya Yusuf. Bahwa semua bintang-bintang dan matahari dan bulan itu menyembah kepada satu bintang itu. Gitu. Nah, dia menggenapi dengan cara itu. Nah, kita kan sering, ya tetap dilewati sih, tapi cara kita memandang akan berbeda. Karena selama ini kita bilang gitu, proses, ya kan? Apalagi bayar harga, seperti saya bilang minggu lalu. Bentukan, kesetiaan, apa sih? Simpan di tempat-tempat tersembunyi, ya kan? Menunggu waktunya Tuhan. Ayo menabur. Ya, karena keinginan Tuhan itu supaya kita menuai. Karena keinginan Tuhan supaya kita menang. Keinginan Tuhan supaya kita naik level. Itu loh. Ini cara melihat. Sehingga ketika tadi kayak itu, Kak Devi akan nyanyi, yes Tuhan. Tuhan tuh nggak kepengen meremukkan aku. Tuhan ingin membentuk ulang. Tuhan ingin menciptakan apa ya? Terus gitu ya, seperti penjunan membentuk itu, begitu kurang pas dia bentuk ulang, kurang pas dia bentuk ulang gitu. Nah, saya pernah belajar membuat keramik dan itu tergantung. Kamu tahu keramik yang sangat mahal itu dia dibakar dengan panas sekitar di atas 1000 derajat gitu. Yang mahal itu pasir 1 butir aja nggak boleh ada di dalamnya. Jadi itu harus tanah liat murni. Sampai ada pasir 1 butir, dia akan pecah. Tapi kalau kalian lihat pot di depan itu yang dari tanah liat, ada nggak ya? Atau itu dari semen semua ya Pak? Ada yang dari tanah liat ya? Kalau ada pot dari tanah liat itu, saya pernah lihat pembuatannya. Apa yang dilakukan? Pot dari tanah liat. Dia ambil tanah dari sawah, langsung gitu aja. Masih ada rumputnya, masih ada kerikilnya segede-gede gini loh. Langsung dibentuk, langsung dibakar. Bakarnya suhunya nggak sampai 600, 700 gitu. Hanya dibakar dengan sekam padi itu, udah jadi. Dalamnya masih ada kerikil segini, masih ada lidi, masih ada bekas-bekas batang-batang padi. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau untuk yang bikin yang keramik tadi, saya pernah belajar prosesnya. Gimana? Direndam dalam air, ya kan? Semalaman, besok disaring kotorannya. Rendam dalam air lagi, besok disaring. Sampai nanti saringan paling halus di mana pasir nggak bisa lewat. Setelah itu diendapkan sampai dia cukup padat untuk bisa dibentuk. Setelah itu dibentuk, seniman-seniman bilang keramik itu seni paling sulit. Karena kalau kamu sudah bentuk dia, itu belum ujian akhirnya. Kamu harus melewati api pembakaran, baru ngerti apakah dia jadi atau tidak. Jadi bentuknya sangat bagus, ternyata nanti dibakar dia pecah, gagal. Dia bilang, kalau seni lain kan dilukis, digambar, selesai. Tapi ini sekalipun bentuknya udah jadi, kalau belum melewati api. Nah, firman Tuhan bilang, ujian kita api. Tuhan kita api yang memurnikan, api yang menghanguskan, ya kan? Nanti waktu dia datang kembali, dia tidak akan menghakimi bumi dengan air lagi seperti pada zaman Nuh, tapi dengan api. Nah, waktu api itu datang, akan teruji kualitas kita. Kita ini rumput kering, jerami, ya kan, kayu atau emas, permata, apalagi ya, batu-batu yang mulia dan sebagainya. Karena kalau rumput kering, ya kan, mungkin kamu butuh beberapa ratus ribu, kamu bisa beli rumput kering penuh satu ruangan ini sampai ke atap. Tapi uang yang sama buat beli emas, mungkin kecil sekali, ya kan, cuman beberapa gram. Tapi kalau kita beli kayu, mungkin bisa penuh nih, bikin bangunan baru. Beli emas, mungkin belum sampai 1 jempol. Gitu. Tapi waktu ketemu api, kayunya habis semua, rumputnya habis semua. Emasnya waktu ketemu api, semakin murni, kotorannya keluar, semakin mahal. Ya enggak? Semakin murni kan semakin mahal. Waktu dia ketemu api, dia senang. Ini hargaku mau dinaikkan. Tapi kalau kita kayu, ketemu api, wah habis aku jadi areng. Paling nanti buat bakar-bakar, ya kan? Gitu. Ketemu babi.
Itu. Tapi kalau emas ketemu api dia bilang ini, wah ini aku kadarku mau dinaikkan ya kan. Yang tadinya cuma 22 karat mungkin, dia naik jadi 23 karat. Naik jadi 24 karat, semakin mahal nggak? Semakin mahal. Gitu. Nah makanya ini cara memandang menentukan. Karena kalau kita cara pandangnya masih di bawah ketakutan, ya kan? Kita belum percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa ada anugerah. Ini loh, Tuhan tidak sedang menuntut kita. Tuhan sedang menyediakan, memampukan, Tuhan ingin kita itu mendapat. Sekarang baca dulu Roma 8. Sebentar. Cumannya beda. Oke, saya baca aja nggak apa-apa supaya kita dengar firman. Ayat 2. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang tadi Roma 7, ada hukum dosa, hukum maut, sudah dimerdekakan oleh apa namanya? Hukum roh. Ada enggak hukum sekarang? Ada, namanya hukum roh. Yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa untuk menghapuskan dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita anak, kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Ada. Rasul Paulus ada. Jadi ada orang yang ngomong, oh, banyak orang yang nggak setuju dengan teologi kemakmuran karena salah menangkap. Gitu ya. Maksudnya teologi kemakmuran, berarti kita baik-baik terus, baik-baik saja. Iya, baik-baik saja karena kebenaran itu melampaui kenyataan, gitu. Ya, kalau hidup berdasar kenyataan, kenyataan kadang baik, kadang tidak baik, dan seringkali tidak baik, ya kan? Tapi kebenaran berkata bahwa kita hidup di dalam janji Tuhan, di dalam anugerah. Nah, kita anak, ahli waris, orang yang berhak menerima janji, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya apakah Tuhan pengen kita menderita? Bukan, Tuhan pengen kita menerima warisan. Caranya menerima warisan gimana? Itu sebabnya Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama, ya kan? Karena Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, ya kan? Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, itu ya. Itu sebabnya diberi nama di atas segala nama.
Itu sebabnya setiap lutut bertelut. Itu yang Tuhan pengen kita mendapat warisan apa yang sudah dibayar, dikerjakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu. Bukan dia kepengen kita menderita, tapi bahwa caranya untuk mendapat itu melewati ujian, melewati proses, melewati pembentukan, melewati ketaatan. Iya, itu. Bukan dia kepengen kita menderita, bukan. Dia kepengen kita mendapat warisan. Itu loh. Coba ini mempersenjatai pikiran kita. Ya kan? Itu namanya hikmat. Itu. Mempersenjatai pikiran sehingga hati kita nggak takut. Hati kita tidak menolak. Gitu loh. Saya kemarin ngobrol, saya nggak tahu Kak Oce udah tidur atau masih dengar karena Kak Oce waktu itu masih tinggal di ruang doa dengan satu hamba Tuhan sampai setengah 12 malam. Gitu ya. Jam 7 itu kalau udah masih ada lagi yang tanyakan, kalau saya bilang masih ada mungkin nggak selesai-selesai gitu ya. Lihat itu. Ngomong gini, kalau kita dapat, kita kan pengen tahu kehendak Tuhan ya. Kalau kita diberitahu kehendak Tuhan, dan kemudian kita memilih untuk tidak melakukan itu, ya kan? Saya kan bilang, oke, baik, berkenan, sempurna. Dia ngomong begini ke saya, itu bahasa pengembalaan. Bahasa kenabian itu kamu tidak taat dan memberontak. Karena sebenarnya ini, gitu ya. Ini bahasa pengembalaan. Tuhan itu mau yang baik buat hidupmu. Ngerti nggak? Tuhan itu pengen yang baik buat hidupmu. Gitu. Kalau kamu ketemu Nabi, kamu memberontak. Gitu. Ikuti prosesnya Tuhan. Gitu. Iya ya betul. Prosesnya Tuhan itu supaya kita mendapat yang terbaik buat hidup kita. Ketaatan kita supaya kita dapat yang sempurna. Gitu loh. Tapi waktu kita dengar firman, tiba-tiba firman itu masuk dengan lembut. Kita diberi pengertian dan kita ngerti, Tuhan itu baik ya. Dia itu kepengen aku menang. Dia itu kepengen. Sehingga ketika kita melewati proses itu, kita melewatinya dengan pengertian. Dia bilang gitu. Apakah Musa, gitu ya, punya pengharapan nggak sih? Kalau kita nggak punya pengertian, nggak punya pengharapan, kita berjalan seperti dalam kegelapan. Nggak ngerti nih, melewati apa, ujungnya apa. Kita kan seakan-akan berkata, iman itu pokoknya percaya aja. Gitu ya. Ya. Tapi kan Tuhan juga memberikan pengertian. Bukan mengerti di akal budi ya, tapi mengerti di hati bahwa dia sedang bermaksud baik, bahwa dia sedang mempersiapkan segala sesuatu. Gitu. Daud kan diurapi jadi raja. Jadi dia melihat ke depan bahwa Tuhan ini kepengen aku jadi raja. Itu sebabnya ketika dia dilempari tombak 16 kali oleh mertuanya, itu sebabnya ketika dia dikejar-kejar, itu sebabnya ketika dia harus pura-pura gila dan sebagainya, yang dia bayangkan adalah ini Tuhan sedang menyiapkanku sebagai raja. Gitu loh. Ya enggak? Kalau dia tidak punya itu, ini ngapain sih? Apakah dia begitu? Jadi itu sebabnya penting. Ini mempersiapkan. Kenapa kok kita berdoa, kita merindukan kehendak Tuhan? Ini yang umum ya. Nanti yang pribadi kan ada ya. Janji-janji Tuhan yang spesifik. Kita dapat lewat rema, lewat saat teduh, lewat berdoa, lewat mimpi, lewat nubuatan, lewat pesan Tuhan. Ada yang spesifik buat hidup kita bahwa aku mau ini. Tapi yang umum ini, ya kan? Dia mau kita jadi ahli waris, berhak menerima janji Allah, menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita, supaya dipermuliakan. Jadi dia bukan supayanya bukan supaya menderita, supaya dipermuliakan. Gitu. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya kan? Gitu. Ada orang yang mengkhotbahkan salib aja nggak apa-apa, tapi ada orang mengkhotbahkan kemuliaan aja nggak mungkin. Kemuliaannya pasti lewat salib. Ada yang memang sangat kuat sekali mengkhotbahkan salib tanpa memberitahu bahwa ada kemuliaan di belakangnya. Nabur, ya. Coba nabur ini. Saya ngobrol kemarin. Gini. Nabur itu, kalau kita nabur kita akan menuai. Tapi apa buahnya di roh dari menabur itu? Kemurahan hati. Nah, padahal gini, orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Nih, baca sekarang firman Tuhan, murah hati. Supaya kita ngerti bahwa maksudnya Tuhan itu ke situ gitu loh. Kita bukan dituntut. Kalau dituntut, ayo nabur, ayo bayar harga, ayo menderita buat Tuhan, ayo pikul salib. Bukan.
Eh, sebentar. Amsal 11 ayat 24. Sudah? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya baca versi The Message, bagus. The work of the generous gets larger and larger. The work of the stingy gets smaller and smaller. Dunia orang yang murah hati itu semakin lebar dan semakin lebar. Dan dunia orang yang pelit itu semakin kecil dan semakin kecil. Jadi kalau kita disuruh menabur itu, satu, jelas. Karena Tuhan pengen kita menuai. Tapi ada kualitas, ada buah roh yang dihasilkan. Apa itu? Kemurahan hati. Dan kalau kita murah hati, dunia kita semakin luas. 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nanti ada beberapa, tapi kira-kira gitulah. Saya di situ dulu. Gitu. Jadi apa maksudnya? Biar ini masuk nanti direnungkan gitu ya. Tuhan bukan menuntut kita. Tuhan ingin kita mendapat. Tuhan ingin memperlengkapi kita. Tuhan ingin memampukan kita. Tuhan menyediakan, bahkan bukan ingin. Dia memampukan, dia menyediakan. Dia kepingin kita dapat dan ngambil itu. Gitu. Hati kita waktu melewati proses, melewati itu semua, bukan kok begini ya Tuhan. Tapi Tuhan, apa yang kau ingin beri kepadaku? Apa yang kau ingin, apa yang kau sedang sediakan bagiku? Siapa yang waktu itu ngomong? Mega ya? Kamu kesaksian yang persekutuan di waktu kamu PPL itu loh. Kok dia melewatin ini, Tuhan mau nyiapin apa? Ingat gak, Meg? Bersaksi ada teman persekutuanmu yang ngomong kok dia harus lewatin itu. Coba cerita sedikit gimana? Waktu itu ini kayak sesuatu yang baru juga buat aku. Itu kan kami sharing konsel teman persekutuan. Terus dia belajar gini, kejutan apa lagi ya yang Tuhan mau siapkan lewat masalah atau tantangan apapun yang Tuhan berikan bagi hidupku. Jadi itu kayak wow, aku aja nggak terpikir seperti itu. Jadi dia menganggap masalah atau tantangan yang ada di depan dia itu kayak kejutan yang Tuhan mau siapkan itu. Ya, sesuatu yang Tuhan mau berikan bagi hidupnya. Ya, itu yang disebut di sini. Coba yang tolong baca Roma 8 ayat 15 itu yang The Message, betul nggak? Buat next papa itu ya? Coba kamu baca. Roma 8 ayat 15 The Message. Jadi hati yang tidak penuh curiga dan ketakutan, tapi dia penuh ekspektasi. Dan Roma 8:15. Ayat 15. Restoration life you receive from God is not a timid, grief-ending life. It's adventurously expectant. Greeting God with a childlike. What's next, Papa? Yeah. God's Spirit touches our spirits and confirms who we really are. We know who He is, and we know who we are, father and children. And we know we are going to get what's coming to us. An unbelievable inheritance. We go through exactly what Christ goes through. If we go through the hard times with Him, then we are certainly going to go through the good times with Him. Oke, ya ini namanya mempersenjatai pikiran. Yang ngomong gitu tadi. Kita ngerti banget itu ya. Apa yang didapat oleh Tuhan Yesus dengan ketaatannya? Apa? Kebangkitan, ya kan? Dia mendapatkan semua penggenapan janji Tuhan.
dia akan memerintah, dia dapat nama di atas segala nama, dia dapat semuanya. Jadi itu yang dikatakan, waktu melewatin itu semua di dalam hati ini, kayak tadi yang dikatakan Kak Mega, ini kejutan apa lagi ya? Petualangan apa lagi ya? Itu hati anak. Kalau kita masih takut, wah ini aku mau dianiaya apa lagi ya? Dia mau ngeprank aku apa lagi ya? Itu masih hidup di bawah ketakutan. Gitu. Dan kita perlu ngerti, perlu mempersenjatai gitu ya, pikiran kita, hati kita dengan firman. Bahwa dia tidak pernah bermaksud jahat. Kalau kita melewatin itu, bagian paling bawah saya yang tolong dibaca. Yang If we go through the hard time with him, then we are certainly going to go through the good times. ya, karena kalau kita melewati masa-masa yang sulit bersama dia, pasti kita akan melewati masa-masa yang baik bersama dengan dia. Gitu ya. Karena itu yang dilewati Tuhan Yesus. Mati, bangkit. Udah, selesai kan? Yang paling ditakuti kan mati. Kalau sampai mati gimana? Bangkit. Gitu. Nah itu yang paling, musuh yang paling akhir, kematian. Gitu. Jadi kalau sampai mati, ya bangkit. Udah. Gitu. Jadi itu hatinya Tuhan, bukan mencelakakan kita, itu hatinya Bapak. Dia bilang, Bapak mana sih yang mau memberi ular? Katanya yang minta roti, memberi batu, yang minta ikan, atau yang minta telur, di bagian lain, ya kan? Enggak. Kamu saja Bapak yang jahat tidak memberi itu, dia ngomong gitu. Apalagi dia akan memberi yang baik buat mereka yang minta kepadanya. Gitu. Dia memberi yang baik. Hatinya adalah, oke Tuhan, Engkau mau menjadikan aku raja ini. Ngelewatin proses-proses ini semua. Memang kan, gitu. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Siapa yang memerintah? Raja. Gitu. Bahwa kalau kita dihadapkan kepada kesulitan, tantangan, pergumulan, itu ujian-ujian supaya naik tingkat. Kalau kita disuruh untuk membayar harga dan semuanya, supaya kita mendapat. Kalau kita disuruh untuk membangun landasan, supaya ada yang bisa mendarat. Itu aja. Gitu. Cerita terakhir, buat yang belum tahu kenapa kita datang harus turun ke Salatiga tempat ini, bukankah nyembah di aula juga sama aja? Beda. Karena kita sedang mengerjakan apa janji Tuhan buat kota Salatiga. Gitu. Di atas ini, ada yang mau mendarat, ada api sangat besar. Gitu. Api kegerakan dan kebangunan rohani untuk orang-orang muda. Ya, tapi api itu mau mendarat di mana? Harus ada mezbah. Itu. Harus ada mezbah yang dibangun. Dan mezbah itu batu dan kayu, harus ada korban di atasnya. Gitu kan. Harus ada yang naik di situ dan mati. Gitu. Nanti api itu akan turun menyambar. Kalau itu pesawat, harus ada landasan yang dibangun. Kalau enggak dia muter-muter balik, cari di mana ada landasan. Gitu. Bukan. Jadi tapi hatinya bangun gini, oh ya pokoknya taat aja. Enggak, Tuhan memberi pengertian kok. Tuhan sudah memberi nubuatan-nubuatan. Kemarin ada satu anak mimpi, kaget sekali. Dia bilang, saya di tempat ini, tapi ini jadi besar sekali. Lebih besar dari Gedung Biru. Dia dengar di mimpinya itu 1 hektar, 100 kali 100. Orangnya banyak banget. Saya googling, tunjukkan foto salah satu gereja youth paling besar sedunia. Itu sekitar 2.000 orang. Lebih banyak dari itu, dia bilang gitu. Lebih banyak dari itu. Dan itu pun belum penuh. Luar biasa ya. Sampai dia bilang, bangun tidur aku gambar nih, gini-gini orangnya sampai penuh banget itu. Aku lihat dari samping. Jadi, dia kirim gambarnya ke saya. Banyak banget itu. Sama waktu kita MWC konser, lebih banyak. Gitu. Dia bilang berjubel. Dan mereka berdiri mendengarkan firman. Wow. Menyembah bukan, berdiri mendengarkan firman. Itu kan kehausannya. Antusias sampai itu. Ya lihat pembicaranya dari luar, lagi diterjemahin. Itu. Nabi-nabi akan datang, saya percaya. Karena waktu ada visi itu, Tuhan pasti akan memberi konfirmasi. Ya. Ini nyiapin kita untuk hari Selasa. Gini, saya orang yang percaya, hatinya gini. Ujilah segala sesuatu, simpan yang baik. Ya. Tanggung jawab ada kepada kita untuk menguji pesan Tuhan yang datang pada kita. Ya. Catat, hadapkan ke Tuhan
Tuhan, kalau ini dari Engkau, aku minta peneguhan konfirmasi, tapi aku sepakat dengan hamba-Mu. Itu ya. Ya, hamba Tuhan akan datang Selasa. Kita lihat Nabi. Saya diberitahu beliau biasanya juga mendoakan satu persatu itu. Rekam kalau perlu pesan Tuhan, ya kan? Itu buat setiap kita. Tapi hati harus terbuka. Itu ada ayatnya apa? Jangan menganggap rendah nubuat, ya kan? Ya kan? Jangan menganggap rendah nubuat. Disampaikan sesuatu itu keluar dari mulut Tuhan, itu akan jadi. Tapi gini, nubuat itu juga bukan kayak aku akan memakai kamu pergi ke bangsa-bangsa. Ya, kalau kamu sepakat, kamu akan belajar bahasa Inggris. Karena itu caranya ke bangsa-bangsa. Kamu ya nanti tiba-tiba bisa bahasa Inggris sendiri. Itu kan tandanya kamu tidak percaya bahwa kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Kamu terima nubuatan. Nubuatan ada dua. Saya kasih pengantar karena buat yang lain mungkin nanti. Nubuatannya itu kondisional. Kehendak Tuhan ada dua. Ada kehendak Tuhan yang tidak mungkin gagal. Gini, Tuhan Yesus akan datang kembali. Pasti dia datang kembali. Tapi ada nubuatan janji Tuhan buat hidup kita, itu bersyarat. Karena Tuhan bilang 400 tahun keturunanmu di tanah, di negeri Mesir, dengan itu semua di bawah perbudakan. Ternyata mereka keluar 430 tahun. Bisa molor. Bisa tidak terjadi. Itu. Keturunanmu setia, gini-gini mereka akan duduk di tahta selamanya. Tapi ternyata nggak setia, sampai harus ke pembuangan dan semuanya. Itu. Janji Tuhan buat hidup kita itu kondisional. Rencana Tuhan tidak gagal. Aku mau bikin lawatan di Salatiga. Kalau kita tidak mau mendirikan landasan dan bayar harganya, dia cari orang lain. Gitu loh. Rencana Tuhan untuk lawatan tidak gagal, tapi bahwa kita tidak dipakai untuk itu, ya, gitu loh. Ya enggak? Jadi rencana Tuhan tidak gagal, tapi kehendak Tuhan atas hidup kita itu bersyarat. Gitu loh. Tapi dia mau nggak bahwa kita yang terima itu? Mau. Tapi kita kan nggak mau. Kita nganggapnya, ngapain sih Tuhan? Ya kan? Harus ada di Salatiga, harus turun, terus ini semua nyembah sama aja di sana. Itu kita tidak ngerti kehendak Tuhan. Ada waktu, tempat, dalam ketepatan. Itu loh. Mengerjakan apa? Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau ada mezbah di Salatiga. Yang Tuhan mau ada penyembahan. Kami juga melakukan dalam ketaatan menyembah. Kenapa melingkar? Nah, besok kita mungkin nggak melingkar ya, duduk di karpet ya. Karena kita aja kemarin yang daftar udah 57. Belum yang dari Salatiga, ya kan? Itu. Satu hamba Tuhan datang ke sini, kami tidak bisa cerita apa-apa. Kami tidak pernah cerita bagaimana kalau hari Minggu nyembahnya gimana. Dia langsung lihat di tengah ini ada tabut. Ada penyembahan naik. Ya kita melingkar begini, ada tabut di tengah. Berarti ada kehadiran Tuhan. Ada sesuatu yang naik di atas. Ada beberapa, lihat malaikat-malaikat banyak sekali di tempat ini. Jadi apa? Melakukan dengan pengertian. Belajar minta pengertian ke Tuhan. Bukan ngerti di pikiran ya, bukan. Ngerti di roh. Tuhan, mau sedang mempersiapkan aku loh ini. Mau sedang membawa aku ke kemuliaan loh. Mau sedang mau memberkati hidupku. Engkau sedang mau mempromosikan aku. Engkau sedang mau membawa aku jadi raja. Dan itu mempersenjatai pikiran kita dengan janji-janji dan kebenaran-kebenaran. Nanti kalau kamu dapat nubuatan, selain diuji, ya minta konfirmasi, kamu catat, kalau sudah direkam misalnya gitu, catat, nanti itu diperkatakan. Akan ada yang namanya masa-masa sulit, masa-masa ujian, yang itu akan menentukan apakah di situ kamu tetap percaya atau berhenti percaya. Waktu kamu berhenti percaya, di situ itu yang bikin nggak jadi, bukan Tuhan, gitu loh. Gitu. Ada bagian kita. Jadi dengan nubuatan itu, dengan pesan Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan kehendak Tuhan, ada bagian kita. Itu. Bagian kita seringkali untuk tetap percaya, untuk tetap memperkatakan, untuk iya Tuhan, aku tetap percaya. Ini ujiannya, ini prosesnya, seperti Tuhan Yesus. Loh, semua murid juga nggak bisa percaya bahwa kemenangan itu didapat lewat salib kan? Itu sebabnya mereka menyangkal, mereka lari, meninggalkan, takut, mengunci diri di dalam kamar. Karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa orang yang berjalan di atas air, orang yang melipat gandakan roti jadi makan 5.000 orang, jadi makan 4.000 orang, membangkitkan orang mati, memelekkan orang buta, ditangkap, bisa disalib, dan bisa mati. Dia pikir, nah, tapi ternyata kebangkitan itu justru kemenangan yang lebih besar, ya kan? Karena dia mengambil otoritas kuasa yang tadinya sudah diambil setan dari Adam, dan sekarang diberikan kepada kita. Gitu.
Ada nggak? Makanya firman Tuhan bilang gitu kan, kalau benih tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu. Tapi karena Tuhan Yesus jatuh ke dalam tanah dan mati, naik ke atas kayu salib dan mati, itu sebabnya kuasa yang sama diberikan kepada kita. Ya kan? Roh Kudus kan? Roh Kudus baru turun ketika Tuhan Yesus sudah naik. Kapan dia naik? Setelah dia bangkit. Kapan dia bangkit? Setelah dia mati. Ya kan? Makanya Jumat Agung tidak berdiri sendiri. Ada Paskah, ada kebangkitan, ada kenaikan. Dan kenaikan tidak berhenti. Dia naik supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu memampukan kita hidup di dunia, jalan seperti ketika Tuhan Yesus jalan di dunia, di bawah pengurapan Roh Kudus. Gitu loh. Itu. Jadi bukan terpisah. Itu cara melihatnya. Itu. Kok aku harus dipenuhi, harus di ini, supaya kita terima janji Tuhan. Kok kamu harus mengejar, supaya kamu mendapat, dia mau memberi. Itu loh. Itu. Memberi. Dia bukan ngasih kita PR, bikin kita susah, sama, tapi semua ditawarkan. Gitu. Tergantung. Saya tutup dengan ini. Mungkin yang lain belum pernah melihat. Saya tunjukin ke beberapa orang. Bentar ya. Hasilnya dari KOC. Bisa? Tidak bisa. Ada buah dua. Yang satu kuning, yang satu matang, yang satu hijau. Ini dari sama loh ya. Tangkainya sama. Ya, tangkainya sama. Lihat buahnya. Oke. Sama. Juga begitu, tangkainya sama. Satu udah merah, satu masih hijau. Ya kan? Ya. Ada satu lagi. Nih. Lele. Satu besar, satu kecil. Buat yang belum tahu, lihat dulu. Ini lele ya. Lele ini dari kolam yang sekarang masih kering itu, Kak Oscar yang melepaskan benihnya, memberi makan dengan beberapa anak itu setiap hari dalam waktu 4 bulan, waktu pandemi, supaya kita punya kegiatan, jadi setelah penutupan semester kita mancing bersama. Gitu. Lele, dikasih makan yang sama. Kak Oscar bukan gini, kamu kasih makan sini enggak, gitu enggak. Dia enggak hafal namanya 1000 lele itu, dia enggak hafal. Gitu. Jadi dia taburkan semua boleh makan yang sama gitu ya. Nggak ada ini buat Rizky, ini khusus buat Nathan gitu, nggak ada gitu. Yang ngambil semua boleh makan yang sama. Dikasih makan sehari 2 kali. Ini lele yang sama, ada yang jadi segini, ada yang tetap segini. Kolamnya sama, makanannya sama. Apa yang membedakan? Ada yang makan lebih, ada yang makan secukupnya. Ya kan? Ada yang puasa mungkin. Kita itu disuruh puasa di daging. Tapi makan di roh gitu, kebalik gitu ya gitu. Kita makan di daging, puasa di roh gitu. Kurus. Ya enggak? Loh ya dong. Buat yang tinggal di asrama, kalian tinggal di tempat yang sama 24 jam. Kenapa kok ada yang tumbuh begitu besar? Ya kolam yang sama kan. Kok buah tadi dari tangkai yang sama. Kenapa kok yang satu udah kuning, yang satu masih hijau? Ini musim apa sih? Rambutan udah musim ya? Musim rambutan murah kan rambutan? Waktu rambutan belum musim, sudah ada buah rambutan. Wah udah ada buah rambutan, aku kepengen. Tapi masih mahal. Kenapa? Belum musim. Gitu. Kalau sudah musim nanti, murah. Gitu. Kamu pengen matang, waktu sudah musim atau belum musim? Itu. Waktu udah musim itu nanti murah. Kan udah musim, semua udah berbuah di mana-mana. Tapi waktu yang lain belum merah, kamu udah merah. Waktu yang lain belum matang, kamu sudah matang. Waktu yang lain ya santai-santai gitu. Kamu ngejar. Apakah Tuhan kepengen? Oh yaudah, nggak usah semua matang, bukan. Kesempatannya sama kok, itu ya. Itu. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kok dia 5, kok dia 2, itu yang menghambatkan. Kita diberi menurut kesanggupannya. Jadi apa yang Tuhan beri buat kita, kerjakan. Apa yang Tuhan taruh di itu, kejar, ingini. Waktunya sama. Kenapa kok ada yang bisa doa
panjang. Kenapa kok ada yang baca firman 10 pasal? Kenapa kok ada yang bisa nyembah lebih? Apakah ada yang punya waktu 27 jam? 28 jam? Enggak ada. Semua 24 jam. Gitu. Ya kan? Ya. Jadi sama diberikan pada kita, tapi seberapa kita mengingini, seberapa kita menyambut, seberapa kita merespon, seberapa kita menangkap, itu yang membedakan. Polanya sama, makanannya sama. Kamu ngambil nggak? Kamu mau, nutrisinya kan sama kan? Memang itu selang dari tangga itu beda. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil kan enggak. Dia dari pohon yang sama kok. Dia narik lebih nggak? Dia ngambil. Dan Tuhan menyediakan seberapa kamu haus. Dan saya sering bilang, kalau kita lapar, ya kan? Kalau kita makan, kalau hal-hal jasmani, itu kamu lapar dulu baru makan. Kalau hal rohani, kamu makan dulu baru lapar. Aku nggak lapar, makan firman, dengar penyembahan, dengerin firman khotbah, baca Alkitab ditambahi supaya muncul rasa lapar. Kalau perut ini lapar dulu baru makan, mulutmu pahit, kamu kurang sehat, kamu nggak makan, wah nggak selera makan gitu. Tapi kalau di roh, semakin kamu nggak selera, semakin kamu. Saya kalau agak kurang-kurang selera gitu, pergi ke rumah Oma Evi. Di pintu nanti sudah keluar firman semua, ya kan? Kamu kenapa ini semua? Itu. Supaya ngerti, itu ya. Kayak kemarin, saya video call dengan sahabat ini. Tanya, mau nanya apa, mau ngobrol apa? Saya nanya aja semua. Gitu. Dan dia cerita dengan Tuhan. Dia cerita kehausannya, pengalamannya dengan Tuhan. Waktu dia belum menikah, di kamar, dia tulisi, sampai mamanya marah. Dia sedang di surga. Tidak boleh diganggu. Dia nyembah, baca firman. Mami mungkin mau sedang di surga. Oh iya loh. Terus dia bilang apa? Kamu tahu nggak? Saya pergi ke restoran candlelight dinner dengan Roh Kudus. Wow. Saya pergi sendirian. Nyalakan lilin, mobil dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kapan tahu aku mau bawa kembali ketemu Engkau muka dengan muka, air mata saya menetes. Kamu tahu hari ini beliau Tuhan beri. Dia kalau nubuatan itu bukan terus datang itu. Kapanpun dia mau lihat itu hidupmu belakang ke depan seperti bisa dibuka itu lewatin tirai dengan itu semua. Jam nubuatan. Dia bilang doa itu nyembah pagi malam semuanya. Tapi itu hidup kayak gitu. Mikirin Tuhan, renungkan Tuhan itu gitu semua. Ya kalau Tuhan percayakan banyak hal di hidupnya ya iya. Gitu ya. Itu pun setelah dipercayakan banyak hal dia bilang harus dirawat. Karena kadang-kadang kita pikir dengan semua karunia itu kita kenal, kita berhubungan dengan Tuhan. Ternyata enggak. Saya pernah juga sibuk. Waktu doa kurang. Karunia tetap tajam. Wah itu berbahaya. Ya enggak? Itu. Kayak gitu sih. Nubuatan tetap tajam. Karena dia bisa lihat gitu. Itu ya. Maka, dulu saya tumpangi tangan. Kalian beberapa udah ketemu. Nggak tumpangi tangan, jarak 1 meter aja orang rebah, nggak tahan. Ada yang lompat-lompat, ada yang itu ada Tuhan. Dan masih disimpan Tuhan sampai hari ini. Saya sudah undang Golden Time. Golden Time yang lalu undang juga nggak ya? Iya, dia nggak mau. Yang kemarin gitu. Apalagi dia bilang, belum waktunya. Tuhan bilang belum waktunya. Ada orang yang kayak gitu loh. Oke. Jadi hati kita, mari kita belajar. Saya bahwa dia baik. Dia mau memberi buat setiap kita, dia menyediakan, dia tidak bermaksud jahat, dia tidak menuntut, tapi dia menyediakan buat setiap kita. Dan itu sudut pandang anugerah buat setiap kita, itu sudut pandang kasih karunia. Dia tidak sedang menuntut, dia sedang ingin kita menerima semua kemuliaan, warisan, janji, dan bagian yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Pak Adi sering ngomong begini, kalau kamu miskin, kalau kamu lagi nggak punya uang, justru itu kesempatan untuk kamu bisa diberkati Tuhan. Gimana caranya? Naburlah, belajar memberilah, supaya Tuhan punya alasan memberkati hidupmu. Kan itu kan sudut pandang anugerah kan. Tuhan pengen memberkati, tapi dia lihat ada nggak kemurahan hati. Jangan-jangan nanti dimakan sendiri, terus dia jadi gemuk,
jadi ini nggak sehat, malah cepat mati, nggak mengenapi rencana Tuhan gitu. Jadi dikasih terbatas aja, biar makannya pakai nasi pecel dan oseng-oseng terus gitu ya. Nanti dihabiskan untuk dirinya sendiri, tidak dia bagi, tidak dia tabur, tidak dia itu semua itu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, ya kan? Dia pengen beri dan kamu akan diberi. Tapi firman Tuhan nggak bilang gini, terima baru kamu memberi. Bukan, beri dan kamu akan diberi. Apakah supaya Tuhan menerima dari kita? Bukan, supaya kita diberi. Dia kan nggak butuh, ya kan? Tapi dia pengen kita diberi, dia pengen kita menerima. Gimana caranya? Memberi, belajar itu, belajar, tanya dengan Roh Kudus, tanya dengan Roh Kudus. Kemurahanmu lebih dari itu.